bersukacita sekali boleh dapat kesempatan untuk beribadah bersama-sama di tempat ini dan saya bersyukur dapat kesempatan juga untuk membagikan eh, kebenaran firman Tuhan, menolong kita semua untuk menguraikan kebenaran firman Tuhan. Ya, ada pepatah bilang kalau tak kenal maka tak sayang, walaupun kalau sudah kenal nggak sayang-sayang amat, gitu ya. Ya, perkenalkan nama saya Elvano Christian Sumendap. Elvano Christian Sumendap. Orang-orang biasa panggil saya tuh Christian supaya lebih gampang gitu, supaya lebih ingetnya gampang. Jadi Christian saja boleh. Mau panggil Elvano boleh, mau panggil Christian juga boleh. Tapi banyak kan panggil Christian sih ya, karena mungkin lebih familiar gitu, lebih gampang diingat. Jadi Christian saja boleh. Saya kalau dipanggil Elvano noleh, kalau panggil Christian juga noleh kok. Tenang saja, begitu ya. Ya, saya berasal dari suku Manado, Manado orang Manado. Marga saya Sumendap, farm saya Sumendap. Cuman saya lahir besar di Bandung, begitu. Jadi tiasa nyari Sunda saya mah gitu. Disuruh ngomong bahasa Manado justru nggak bisa, begitu. Saya melayani di Gereja Kristen Immanuel, GKIM, GKIM Jemaat Kanaan di Taman Kopo Indah 1, Blok C nomor 2122. Lengkap supaya kalau seandainya Bapak Ibu Saudara sekalian dan juga anak-anak kalau mau main boleh ke sana ya. Jadi saya melayani di sana bersama dengan istri saya, penginjil Patricia. Jadi kami melayani di gereja tersebut, Gereja Kristen Immanuel atau GKIM Jemaat Kanaan. Ya, saya kenal dengan Ko Yusak sudah cukup lama ya Ko ya. Dari tahun berapa tuh? Dari mungkin 10 atau 12 tahun lalu gitu ya. Di Tiranus, jadi saya lulusan Tiranus juga. Saya dan istri lulusan Tiranus juga dan melayani di GKIM Kanaan. Istri saya satu tentunya. Anak kami sedang dalam proses berdoa gitu ya. Kami sungguh menantikan kehadiran anak kami gitu ya. Minimal 3 kalau kata saya gitu ya. Tapi Tuhan sampai sekarang masih suruh kami untuk tunggu, sabar gitu ya. Jadi kami masih terus menantikan kehadiran anak kami. Apalagi ya? Mungkin itu dulu kali ya. Nanti selebihnya kalau mau kenal lebih jauh, kenal lebih jauh. Kita nanti bisa ngobrol-ngobrol ya. Kegeeran banget gitu ya, kayak pengen kenal lebih jauh. Apa bener kan pengen kenal lebih jauh dengan saya kan? Ya semoga ya. Oke, baik. Hari ini kita akan membahas tentang satu tema. Ini tema yang menarik ya. Injil Kristus versus Injil manusia. Ya saudara, mungkin kita berpikir bahwa Injil mah, ya ini orang Kristen pasti bicara tentang Injil gitu ya. Orang Kristen itu belajar Injil. Tetapi di dalam kekristenan itu ada Injil Kristus, ada juga Injil manusia. Artinya ada Injil Kristus yang sejati, tapi ada juga Injil yang palsu ternyata. Nah, berbicara tentang palsu gitu ya, ini nyala ya. Semoga ini barang asli. Ini dia. Bicara tentang barang palsu, banyak ya beredar barang-barang palsu di sekitar kita. Kita bahkan mungkin pernah tertipu, bahkan kita pernah ketipu beli barang palsu. Oh ini sepatu enak banget nih kelihatannya, kalau biasa ini harganya tuh jut-jut gitu ya, tapi kok ini harganya cuma beberapa ratus ribu. Wah ini kesempatan. Kesempatan untuk mendapatkan barang yang bagus, tetapi harganya murah begitu. Tapi begitu kita beli, ternyata barangnya palsu. Ya, kita tertipu dengan barang palsu. Banyak sekali ya, ada uang palsu, banyak sekali. Ada kerugian gitu ya, ketika kita beli barang yang palsu, kita tentu mendapatkan kerugian. Kerugian, ada kerugian yang bisa ditangani, ya pakai sepatu yang harapan kita tuh sepatu yang olahraga yang bagus sekali, sepatunya empuk, ternyata yang datang sepatunya keras dan gak enak untuk dipakai lari, tapi ya mau gimana ya, udah terlanjur dibeli ya udah pakai aja gitu, pakai jalan-jalan bukan untuk pakai lari. Jadi ada kerugian yang bisa kita tangani, ada kerugian pula yang terlanjur parah begitu ya. Kita dapat uang banyak, ternyata uangnya palsu. Bisa dipakai nggak? Tentu saja tidak bisa dipakai. Nah, apa yang terjadi apabila kita mempercayai Injil yang palsu? Apakah ini sekedar kesalahan sepele dengan resiko yang kecil? Dan bagaimana kita mengenali Injil yang palsu seperti ini? Nah, saudara kita bisa buka bagian firman Tuhan dari Galatia pasalnya yang pertama, ayat 6-10. Saya sebetulnya sudah sediakan di sini ya, cuman mungkin terlalu kecil,
Jadi bisa dibuka di Alkitab kita masing-masing atau di gadget kita masing-masing. Saya akan bacakan bagi kita semua. Galatia pasal yang pertama ayat 6 sampai ayatnya yang ke-10. Galatia pasal 6 Galatia pasal yang pertama. Galatia pasal yang pertama ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Saya akan bacakan bagi kita semua. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Saudara, ini merupakan bagian yang dituliskan Paulus kepada jemaatnya di Galatia. Mungkin next boleh? Dibantu aja kali ya. Ini dia. Ini tulisan Paulus kepada jemaatnya di Galatia yang sedang ada di dalam bahaya yang mengancam. Ternyata Injil palsu ini atau Injil manusia, kita bisa bilang seperti itu, ini tuh bahaya yang mengancam ternyata. Jadi ini perlu diwaspadai, perlu berhati-hati tentang kelihatannya ini Injil yang benar begitu ya. Kelihatannya ini kebenaran, tetapi ini bahaya yang sangat mengancam. Jadi tidak lama setelah Paulus meninggalkan jemaatnya di Galatia, ternyata ada sekelompok guru-guru palsu yang mengajarkan ajaran palsu dan juga sesat. Mereka mengajarkan Injil palsu dan hal ini sangat meresahkan Paulus. Paulus tuh gelisah, Paulus resah, bahkan Paulus marah seperti itu. Ada gejolak perasaan yang terlihat jelas dalam tulisannya. Ada nuansa emosional yang disampaikan oleh Paulus di dalam tulisannya. Ada kegentingan ternyata di dalam jemaat Galatia yang perlu segera ditangani. Nah, kalau kita lihat dari pola penulisan surat Paulus kepada jemaat di Galatia, di dalam suratnya itu tidak ada biasanya kalau Paulus menulis surat kepada jemaat-jemaatnya, itu biasanya diawali dengan salam, setelah itu ada doa biasanya, kemudian ada harapan atau ucapan syukur. Nah, berbeda dengan jemaat di Galatia, ini cukup menarik di garis bawah ya, bahwa dalam penulisan surat-surat Paulus kepada jemaat yang lain itu biasanya ada polanya seperti itu. Dan tulisan-tulisan atau surat-surat kuno biasanya polanya seperti itu. Salam, ada doa, kemudian ada ucapan syukur. Atau salam, kemudian langsung ucapan syukur. Nah berbeda dengan jemaat di Galatia, ada pengecualian gitu ya. Di sini tidak ada ucapan syukur dan doa ternyata. Langsung Paulus tuh menyampaikan bahwa dia tuh heran kepada jemaat di Galatia. Next. Setelah Paulus menulis salam pembuka dalam suratnya, langsung muncul nuansa resah di sana. Muncul kata heran di sana. Bahasa Yunaninya taumazo. Yang kemudian ini memperkuat nuansa emosional di dalam tulisan surat Paulus kepada jemaatnya di Galatia. Taumazo ini dapat diartikan dengan bukan hanya heran, tetapi ini tuh tidak habis pikir. Paulus tuh tidak habis pikir kepada jemaat di Galatia. Enggak habis pikir saya kepada kalian. Ya. Di sana Paulus tidak habis pikir. Kenapa? Kenapa Paulus tidak habis pikir? Nah, Paulus itu tidak habis pikir kepada jemaat di Galatia karena mereka begitu cepat. Ya. Dikatakan di sana lekas berbalik, begitu cepat berbalik. Nah, ini kecepatan ini tuh dari masa pertobatan mereka kemudian ke masa kesesatan mereka itu cepat banget gitu ya. Jadi Paulus itu tidak habis pikir. Ini tuh Injil yang sudah kuberitakan kepada kalian, yang menguatkan kalian, yang jadi jawaban satu-satunya buat kalian, tapi kenapa kalian memikirkan Injil yang lain? Nah, Paulus nggak habis pikir tentang kebodohan orang Galatia. Kalau kita lihat selanjutnya Bapak Ibu Saudara sekalian dan juga anak-anak, kalau baca bagian Galatia selanjutnya, muncul kata-kata orang Galatia yang bodoh. Marah Paulus, resah. Jadi bukan, kalau menurut saya, Paulus itu bukan hanya gelisah, resah, bukan hanya heran, bukan hanya tidak habis pikir, tetapi Paulus tuh marah kepada orang-orang Galatia yang begitu cepatnya berbalik percaya kepada Injil yang lain. Jadi mereka tuh tersesat. Kesesatan mereka itu terjadi
kurang lebih sekitar 1 tahun setelah Paulus meninggalkan mereka. Jadi jelas Paulus resah, apa yang terjadi ini sangat mirip gitu ya, mirip dengan kesesatan yang dialami oleh bangsa Israel. Pada waktu mereka mendapatkan atau mengikat perjanjian dengan Tuhan di Gunung Sinai, gak lama setelah itu apa yang terjadi? Mereka menyembah berhala. Mirip seperti itu ternyata. Dan kayaknya kita manusia emang kayak gitu ya. Oleh sebab itu kita perlu waspada. Perlu hati-hati terhadap sesuatu atau ajaran yang kelihatannya itu benar gitu ya. Nah, keheranan Paulus juga terlihat dari kebodohan mereka, kebodohan orang Galatia. Jadi ada kesesatan yang diungkapkan dalam bentuk berbalik dari Allah atau meninggalkan Allah. Bahasa Yunaninya itu, ini agak susah nih bahasa Yunaninya. Matatimeti. Kita mungkin nggak perlu terlalu ini sama bahasanya, tapi pengertiannya ya, saya akan munculkan pengertiannya. Jadi kata meninggalkan Allah ini itu diartikan dalam konteks seseorang yang meninggalkan satu aliran filsafat tertentu atau bahkan meninggalkan iman. Ya, kata meninggalkan atau berbalik itu artinya kalau dalam bahasa Yunani itu artinya meninggalkan satu aliran filsafat tertentu atau bahkan meninggalkan iman. Dengan mempercayai Injil yang lain, jemaat Galatia bukan hanya meninggalkan sebuah ajaran. Mereka meninggalkan Allah itu sendiri. Jadi bukan hanya berbicara tentang meninggalkan ajaran tertentu, tetapi mereka tuh meninggalkan Allah itu sendiri. Mereka meninggalkan Allah. Dari sini terlihat bahwa antara ajaran yang benar dan Allah itu memang tidak bisa terpisahkan. Meninggalkan yang satu berarti meninggalkan yang lain. Meninggalkan ajaran yang benar berarti meninggalkan Allah. Meninggalkan Allah sudah jelas meninggalkan ajaran yang benar. Jadi ajaran dan juga pengajaran yang benar dan juga Allah itu tidak bisa terpisahkan. Saudara, mungkin kita berpikir bahwa apa yang kita baca ini merupakan pengalaman jemaat di Galatia saja pada waktu itu. Karena ini surat Paulus zaman dulu gitu ya. Zaman orang-orang Galatia di zaman sana. Jauh lah sama orang-orang di zaman sekarang. Apalagi di kehidupan kita sekarang. Mungkin kita berpikir itu mah untuk orang-orang Galatia aja. Surat ini untuk orang-orang Galatia. Saudara, peringatan yang diberikan oleh Paulus ini berlaku bagi kita juga ternyata di masa sekarang. Injil yang palsu, Injil yang sesat itu ternyata terus ada mengancam kita dan membuat kita tersesat. Sangat mungkin kita bisa tersesat dari Injil yang lain, Injil manusia, Injil yang palsu. Lantas apa yang seharusnya kita sebagai orang percaya lakukan? Dan apa yang dapat kita pelajari melalui perikop ini? Yang pertama adalah waspada dan identifikasi Injil manusia yang menyesatkan. Kita perlu waspada dong. Harus kita waspada. Dan kita bagaimana caranya kita bisa waspada? Kita perlu tahu, kita perlu mengenali. Mengenali bukan dalam arti kita menerima ajaran itu dan kemudian kita hidupi, bukan. Tetapi kita identifikasi, kita hati-hati. Injil yang benar itu seperti apa, Injil yang salah itu seperti apa. Apa ciri-cirinya pengajaran atau Injil yang salah? Kita perlu hati-hati, kita perlu waspada. Di ayat 6, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain. Saudara, Injil lain ini sangat berbahaya. Kita setuju itu ya, bahwa ajaran sesat, Injil yang lain, bukan Injil Kristus, itu adalah sesuatu yang berbahaya. Nah, terhadap sesuatu yang berbahaya, biasanya kita hati-hati. Betul ya? Langkah pertama adalah dengan mengenali Injil yang palsu dan yang menyesatkan ini. Kalau ada sesuatu yang berbahaya, kita cenderung berhati-hati. Kalau ada tulisan misalnya di satu lingkungan gitu, hati-hati, ini daerah berbahaya karena ada bahan-bahan kimia yang membahayakan. Apa yang kita lakukan? Biasanya kita hindari, gitu ya. Kita cari tahu apa sih di sana tuh ada apa, ada bahan kimia apa yang membahayakan. Oh ada ini bahan kimia bla 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 yang bisa mengganggu pernafasan, bisa mengganggu kesehatan dan lain sebagainya. Oh kalau gitu aku nggak akan ke sana. Kita hati-hati, kita waspada. Nah begitu juga dengan Injil yang palsu. Kita perlu identifikasi Injil palsu ini supaya apa? Supaya kita bisa waspada dan kita tidak terjerat dan kemudian kita tidak tersesat di dalamnya. Nah, Paulus heran karena jemaat di Galatia begitu cepat berbalik meninggalkan Injil yang diajarkan Paulus, mereka memilih untuk berbalik kemudian mengikuti Injil lain. Injil lain atau Injil palsu itu mengatakan bahwa Injil Kristus saja tidak cukup. Wah, ini berbahaya sekali. Pengajar-pengajar sesat pada waktu itu, guru-guru palsu pada waktu itu, mengajarkan satu hal yang kelihatannya benar, padahal sangat berbahaya dan itu menyesatkan. Mereka bilang bahwa Injil Kristus itu tidak cukup
Hanya Injil Kristus saja tidak cukup. Next. Yang terjadi adalah guru-guru palsu ini mengajarkan Injil yang menyimpang. Jadi kesesatan seringkali bukanlah mengurangi sesuatu dari Injil, melainkan menambahkan sesuatu kepada Injil. Ini berbahaya sekali. Kita mungkin bisa dengan mudah, oh ini mah bukan ajaran yang benar. Karena Injilnya dikurangi atau mungkin pengajarannya tentang Injil itu ada yang diubah atau ada yang dihilangkan. Nah kita dengan mudah bisa menganggap bahwa itu ajaran yang salah. Tetapi yang berbahaya dan kemudian kita perlu berhati-hati, ternyata kesesatan itu bukan hanya mengurangi, tetapi menambahkan sesuatu kepada Injil, itu kesesatan. Itu berbahaya sekali. Dan kita perlu waspada, kita perlu hati-hati terhadap hal ini. Mereka tidak berusaha untuk mengurangi kebenaran Injil, enggak. Tetapi mereka berusaha untuk menambahkan sesuatu kepada Injil. Jadi sebenarnya apa yang diajarkan oleh Injil palsu atau Injil manusia yang diajarkan pada waktu itu dan juga berbahaya dan perlu kita waspadai di sekarang ini. Yang diajarkan adalah ya Injil itu adalah hal yang luar biasa, Injil itu baik, kamu perlu Injil, kita perlu Injil, tetapi kamu juga membutuhkan hal-hal lain selain Injil untuk diselamatkan. Waduh, ini berbahaya sekali. Dalam konteks pada waktu itu, kamu perlu disunat. Kamu harus menjalankan hukum Taurat. Kamu perlu menjalankan hukum-hukum Musa untuk diselamatkan. Jadi beriman kepada Kristus itu enggak cukup. Beriman kepada Kristus saja itu tidak cukup. Harus melaksanakan hukum-hukum Musa, salah satunya dengan sunat. Jadi Injil palsu ini ingin mengatakan bahwa untuk diselamatkan kita memang membutuhkan Injil. Tetapi kita juga harus mematuhi perintah-perintah Allah. Jadi keselamatan itu diterima dengan iman ditambah ketaatan. Iman ditambah perbuatan baik. Iman ditambah kesalehan. Baru kita selamat. Jadi untuk selamat kita perlu beriman ditambah kesalehan. Beriman ditambah perbuatan baik. Inilah Injil yang palsu, Injil yang menyesatkan. Mungkin kita berpikir, apa yang salah sih dengan itu? Kelihatannya benar kok. Kelihatannya sah-sah saja. Kelihatannya benar ya. Iman untuk selamat, kita perlu beriman. Terus ditambah perbuatan baik dong. Masa iya kita nggak berbuat baik? Masa iya kita nggak melakukan kesalehan hidup? Masa iya kita tidak melakukan disiplin rohani? Untuk dapatkan keselamatan, beriman dan juga berbuat baik. Beriman kepada Yesus tentunya. Kemudian harus tetap saleh, harus tetap berbuat baik dan lain sebagainya. Kelihatannya benar ya. Kalau kita tidak hati-hati terlihat benar. Tapi ini kekeliruan yang sangat berbahaya, saudara. Jadi ada satu masalah besar pada pemahaman ajaran ini. Saat kita menambahkan sesuatu kepada karya Kristus yang sempurna, sekali lagi ya, pada saat kita menambahkan sesuatu kepada karya Kristus yang sempurna, karya itu tidak lagi sempurna. Bahkan penambahan tersebut itu menghancurkan karya Kristus yang sempurna. Next, Galatia pasal 2 ayat 21. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Maka sia-sialah kematian Kristus ketika kita menambahkan sesuatu kepada iman kita untuk mendapatkan keselamatan. Sia-sia pengorbanan Kristus. Ini Paulus yang bilang. Jadi Injil lain atau Injil manusia ini perlu kita waspadai karena Injil ini tuh buatan manusia. Injil ini formulasinya itu formulasi yang dirumuskan oleh manusia. Jadi kita perlu hati-hati. Bagaimana caranya? Ternyata Paulus memberikan semacam gambaran bagi kita semua untuk mengidentifikasi bagaimana kita mengidentifikasi Injil palsu atau Injil manusia ini. Next. Biasanya Injil manusia atau Injil palsu ini menimbulkan kekacauan. Kalau kita lihat di ayat 7 bagian B, salah satu ajaran mereka adalah memaksa orang-orang untuk bersunat, memelihara hukum Taurat, memelihara hukum Musa. Itu kita bisa lihat di Kisah Rasul pasal 15 ayat 1 sampai 2. Jadi pada waktu itu orang-orang guru-guru palsu datang ke jemaat-jemaat, salah satunya di Galatia, mengajarkan bahwa kalian tuh harus tetap melakukan hukum Musa, hukum Taurat. Jadi iman kepada Kristus itu saja tidak mungkin dan mereka itu memaksakan hal itu. Ketika ada orang yang tidak melakukan hukum Taurat, ketika ada orang yang tidak melakukan hukum Musa, dianggap bersalah dan muncul pertikaian di sana.
Sehingga ketika ada jemaat yang tidak menjalankan ketentuan ini, potensi terjadinya pertikaian sangat mungkin terjadi. Saudara, ajaran yang benar seharusnya menghasilkan gaya hidup yang benar. Ajaran yang benar seharusnya mengajarkan gaya hidup yang benar. Injil yang mendamaikan kita dengan Allah seharusnya mendamaikan kita juga dengan sesama. Tapi apa yang terjadi ketika kita mendapatkan ajaran yang salah, ajaran yang sesat? Ini berbanding terbalik dengan ajaran yang benar, yang dihasilkan oleh pengajar-pengajar seperti Paulus dan lain sebagainya berkaitan dengan Injil. Nah, ajaran yang sesat ini memaksakan orang-orang untuk mengikuti ajaran mereka, memaksakan orang-orang untuk mengikuti ajaran palsu mereka, sehingga yang terjadi apa? Kekacauan, pertikaian di dalam jemaat tidak terelakkan. Karena itu Paulus memberikan nasihat kepada jemaat Galatia. Galatia 5 pasal 15. Saya bacakan di sini. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, waspadalah, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Jadi ada indikasi di sana bahwa terjadi kekacauan. Mereka saling menggigit, saling menelan. Jadi hati-hati, jangan sampai kamu saling membinasakan. Kemudian yang selanjutnya adalah, kalau tadi Injil palsu atau Injil manusia itu seringkali itu menimbulkan kekacauan. Yang kedua, Injil manusia itu tidak bersandar pada otoritas Tuhan, melainkan menyandarkan pada otoritas lain dan biasanya pada formulasi yang dibikin oleh manusia. Nah, dalam bagian ini Paulus menyinggung tentang sumber otoritas ajaran. Injil lain yang berarti bukan Injil Kristus, artinya Injil ini sesat. Ini bersumber pada formulasi manusia dan bukan tentang Kristus. Ada penambahan-penambahan tertentu dalam Injil yang diajarkan mereka pada waktu itu. Dan Paulus bilang di ayat 8 dan juga ayat 9, siapapun yang memberitakan Injil yang palsu, dia akan dikutuk oleh Allah. Nah, pemunculan kata terkutuklah ini diulang sebanyak 2 kali ya, di ayat 8 dan juga 9. Ini berarti ada penekanan di sini. Nah, poin yang mau disampaikan oleh Paulus ini bersentuhan dengan isu otoritas. Tampaknya para pengajar itu berniat menggunakan sumber otoritas tertentu yang kelihatannya adalah kebenaran, tapi Paulus mengantisipasi semuanya itu. Dia katakan bahwa sekalipun para rasul atau malaikat memberitakan ajaran sesat, jadi sekalipun yang memberitakan ajaran itu adalah seorang rasul, atau bahkan malaikat sekalipun, ketika mereka mengajarkan ajaran sesat, ajaran itu tetap ajaran sesat. Nggak jadi kebenaran walaupun yang memberitakan itu seorang rasul, atau bahkan malaikat sekalipun. Kalau mereka mengajarkan ajaran sesat, ajaran itu tetap ajaran sesat. Nggak jadi benar siapapun yang memberitakan. Jadi ajarannya yang kemudian menjadi poin penting. Jadi yang terpenting di sini adalah konsep Injil yang sejati, bukan siapa pemberitanya. Yang kemudian, biasanya Injil yang palsu atau Injil manusia, Injil yang diformulasi oleh manusia, itu berpusat pada manusia. Ayat 10 kita bisa lihat ya. Ajaran Paulus tentang keselamatan berdasarkan anugerah Allah ini sering disalah mengerti. Mereka menganggap ajaran ini menawarkan kemudahan dan kenyamanan bagi manusia. Jadi kesana tuh kayak kok kelihatannya gampang banget ya. Untuk jadi orang Kristen tuh gampang banget. Tinggal percaya saja kita dapat keselamatan. Nggak perlu ditambah kebaikan gitu ya. Nggak perlu ditambah perbuatan yang saleh gitu ya. Tidak perlu ditambah kedisiplinan rohani gitu ya. Saya nggak bilang bahwa kita sebagai orang Kristen bisa hidup sebebasnya, bukan. Tapi masalahnya di sini ada penambahan tertentu kepada ajaran Injil. Nah ini yang salah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memuaskan manusia. Ada kepuasan di sana kalau misalnya saya hidup saleh, dilihat sama orang saleh, berhargalah saya. Ada aktualisasi diri yang diusahakan di sana. Ya, ada pencapaian-pencapaian. Tidak ada kepuasan karena tidak ada pencapaian tertentu. Mereka mengatakan bahwa kasih Allah kepada kita itu tergantung prestasi kita. Jika kita berbuat baik, maka Allah memberkati kita. Dan jika kita berbuat jahat, Allah tidak akan memberkati kita. Karena itu kekristenan menjadi berpusat pada prestasi kita, bukan pada Injil. Nah ini berbahaya sekali. Ketika semuanya itu berpusat kepada kita, ini berbahaya. Saya berbuat baik supaya diberkati. Saya hidup saleh, rajin berdoa, baca Alkitab, setiap minggu datang ke gereja, pelayanan, supaya saya diberkati. Nah ini berbahaya. Karena itu berpusat pada
diri sendiri, berpusat pada manusia. Ini yang perlu kita hati-hati. Ini yang perlu kita waspadai. Identifikasi Injil manusia ini supaya kita bisa menghindari itu. Dan tidak terpapar atau tidak terpengaruh kepada ajaran ini. Menimbulkan kekacauan, tidak bersandar pada otoritas Tuhan, dan hanya berpusat pada manusia. Memuaskan manusia. Jadi setidaknya inilah ciri-ciri yang dapat kita perhatikan sehingga kita bisa mengidentifikasi Injil lain yang menyesatkan. Membuat kita kacau, tidak bersandar pada otoritas Tuhan, dan berpusat pada prestasi atau performa manusia untuk diberkati, untuk diselamatkan. Ini kita perlu hati-hati. Yang selanjutnya, next. Injil Kristus itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil Kristus adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Saudara, jemaat Galatia yang ditegur keras oleh Paulus disebabkan oleh kebodohan spiritual mereka, terlihat jelas karena mereka lebih memilih Injil yang palsu daripada anugerah Yesus Kristus. Jelas Paulus tidak habis pikir ya. Jelas Paulus marah begitu. Ini tuh anugerah dari Allah tapi kamu mau berusaha untuk mendapatkannya dengan usaha-usahamu sendiri. Mengikuti ajaran-ajaran yang tidak benar. Udah jelas-jelas ajaran ini benar, kamu masih mau ikut ajaran lain. Seperti itu. Paulus menegaskan bahwa Injil yang lain bukanlah Injil sama sekali. Hanya ada satu Injil. Seperti judul perikop yang baru saja kita baca, hanya ada satu Injil. Yaitu Injil Kristus yang adalah kebenaran dan yang menyelamatkan. Next. Hanya ada satu Injil dan itu adalah apa yang diajarkan oleh Paulus, yaitu Injil Kristus. Injil yang mengatakan bahwa setiap hal yang kita butuhkan untuk keselamatan telah dilakukan oleh Kristus dan hanya dapat diterima melalui iman kepada Kristus. Bukan dengan penambahan kehebatan kita, kebaikan kita, kesalehan kita, bukan. Tetapi hanya Kristus. Semua sudah selesai dikerjakan oleh Kristus. Dan yang perlu kita lakukan adalah menerimanya dengan iman. Injil yang sejati adalah Injil Kristus yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ini berbicara tentang kekuatan Allah. Kalau ini adalah kekuatan Allah, apa perlu ditambah partisipasi manusia di dalamnya? No. Ini yang bikin Paulus tidak habis pikir dengan jemaat ini. Jemaat Galatia. Dan jangan-jangan kita juga seperti itu. Jangan-jangan kita seperti itu. Maka kita perlu waspada, perlu berhati-hati dan perlu menyadari bahwa Injil yang sejati adalah Injil Kristus yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kalau ini adalah kekuatan Allah, apa perlu ditambah partisipasi manusia? Tentunya tidak. Itulah sebabnya Injil palsu bukanlah Injil sama sekali. Ini semua tuh inisiatif Tuhan. Tidak perlu ada partisipasi manusia di dalam Injil Kristus ini. Ini adalah panggilan bagi setiap kita yang percaya. Dan ini adalah anugerah Tuhan yang besar. Next, di ayat ke-6. Hal ini dapat kita lihat di ayat ke-6 ya. Saudara, Injil Kristus itu memanggil kita. Memanggil kamu. Ini bukan panggilan untuk berbuat baik. Atau panggilan jadi baik. Atau orang jahat menjadi orang baik. Ini panggilan dari kematian menuju hidup. Saudara, untuk mengerti bagian ini kita perlu menyadari posisi kita di hadapan Tuhan. Semua kita naturnya adalah berdosa. Kondisi kita di dalam dosa adalah mati. Ini yang perlu kita ingat. Kondisi kita, manusia berdosa, itu mati. Kita tidak bisa merespon apapun. Orang kita mati kok. Ya. Dan kita dipanggil. Ini panggilan dari kematian menuju kepada kehidupan. Kondisi kita di dalam dosa adalah mati. Kita ini mati secara rohani. Kita tidak dapat merespon dan kita tidak bisa datang kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan yang panggil, bukan kita yang datang. Tuhan yang memanggil kita. Kasih karunia memanggil kamu. Tuhan yang memanggil kita. Bahkan karena dosa kita berada di bawah hukuman, yaitu kematian kekal. Semua kita, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan anak-anak sekalipun. Ada ajaran yang bilang, anak-anak belum terpapar oleh dosa. Anak-anak itu seperti kertas putih. Yang kemudian setelah bertambah dewasa, bertambah besar, baru muncullah coretan-coretan yaitu dosa. No, itu ajaran yang keliru. Semua manusia, kita berada di bawah dosa. Kita berada di bawah hukuman, yaitu kematian kekal. Oleh sebab itu Tuhan panggil kita dari kematian menuju hidup.
Dari kalimat sebelumnya, next slide. Ini tinggal begitu aja sih. Nah, kasih karunia. Jadi oleh karena kasih karunia kita dihidupkan. Kita diselamatkan oleh anugerah. Karena kasih karunia yang begitu besar, Tuhan datang mencari kita. Kita yang seharusnya dihukum, kita yang seharusnya mati, tetapi Dia yang berkorban bagi kita. Dia berkorban menggantikan kita. Kristus yang ditinggalkan, Kristus yang dihukum, Kristus yang dianggap bersalah, dan Kristus yang menjalani maut menggantikan kita. Sehingga kita dibebaskan dan kebangkitan menyatakan kemenangan atas maut. Inilah Injil. Inilah Injil yang sejati. Inilah Injil Kristus. Inilah kebenaran. Dia membuka hati kita, menghidupkan kita yang mati ini sehingga kita dimampukan untuk percaya dan memiliki iman. Oleh karena kasih karunia, oleh karena anugerah Allah. Keselamatan yang kita terima ini pure anugerah dari Allah. Ini bukan usaha kita, ini bukan pula pekerjaan kita. Kita bisa lihat di tulisan Paulus yang lain di Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu bukan pekerjaanmu. Itu bukan usaha kita, itu bukan pekerjaan kita, tetapi itu pure anugerah dari Allah. Itu kasih karunia dari Allah. Dan hanya karena anugerah dari Allah itulah yang memanggil kita dari kematian kepada hidup, kita bisa merespon anugerah itu dengan benar. Itulah Injil yang sejati, itulah Injil Kristus. Hanya melalui Kristus saja kita mendapatkan keselamatan. Semuanya sudah diselesaikan oleh Kristus. Nggak perlu lagi kita tambah-tambah dengan perbuatan baik kita, dengan kesalehan hidup kita. No, hanya Kristus saja yang bisa menyelamatkan kita. Hanya Kristus yang bisa menyelamatkan kita. Selanjutnya, nah ini yang kita bahas bersama-sama ya. Injil memampukan kita hidup memuliakan Tuhan. Karena Injil yang benar kita mampu untuk hidup memuliakan Tuhan. Tanpa Injil yang benar, tanpa Injil Kristus, perbuatan saleh kita, perbuatan baik kita, usaha kita untuk memuliakan Tuhan, itu menjadi sia-sia. Itu menjadi kesalahan. Itu menjadi tidak dibenarkan oleh Tuhan. Nah, kalau kita tadi sudah bahas bahwa Injil yang lain itu kecenderungannya adalah berpusat pada manusia, maka Injil Kristus tentunya berpusat pada Kristus. Tanpa mengalami Injil Kristus, maka kecenderungan diri kita adalah memuaskan dan mementingkan diri sendiri. Saya ulang sekali lagi. Tanpa mengalami Injil Kristus, maka kecenderungan diri kita adalah memuaskan dan mementingkan diri sendiri. Tanpa Injil Kristus, maka segala kebaikan yang kita harapkan menyenangkan Tuhan hanyalah perbuatan yang sia-sia. Next, karena keberdosaan kita, maka segala perbuatan kita di hadapan Tuhan hanyalah kain kotor. Karena keberdosaan kita, membuat segala hal yang kita lakukan di hadapan Tuhan hanyalah seperti kain kotor. Karena Injil Kristus kita dibersihkan. Karena Injil Kristus kita dibebaskan dan kita dimampukan untuk memuliakan Tuhan saja. Seperti yang sudah disinggung dari awal tadi, pada saat kita mencoba merubah pesan Injil, kematian Kristus menjadi sia-sia. Atau jika ada sesuatu yang kita tambahkan, atau kita hapus, atau kita ubah pada Injil yang sejati, maka sia-sialah kematian Kristus. Jika Injil adalah kekuatan Allah untuk keselamatan kita, maka memutarbalikkan Injil Kristus berarti merendahkan kekuatan Allah. Kekuatan Allah yang menyelamatkan itu. Karena Injil palsu itu menuntut kita menambahkan sesuatu terhadap iman kita. Maka ini akan berpengaruh pada damai sejahtera dalam hati kita. Kita akan merasa kurang terus, kita akan merasa bersalah terus. Kita merasa yang salah adalah kita. Kita yang kurang berdoa, kita yang kurang beriman, kita yang kurang percaya. Padahal untuk mendapatkan keselamatan itu bukan karena kita. Karena anugerah Kristus, anugerah Allah yang menyelamatkan kita. Kekuatan Allah itu semua, bukan kekuatan kita. Jadi beriman, percaya kepada Injil yang benar adalah beriman kepada Kristus saja. Tidak ditambah dengan hal-hal yang lain. Hanya beriman kepada Kristus saja. Karena hanya kasih karunia Kristus kita diselamatkan, maka hidup kita seharusnya untuk memuliakan Kristus saja. Karena Injil, kita hanya memandang kepada Kristus dan bukan pada prestasi kita, kesalehan kita, performa kita. Saat kita berada dalam Kristus, maka kesempurnaan Kristus itulah yang memampukan kita untuk memuliakan Tuhan.
Karena kita sudah diselamatkan, maka kita bersyukur. Kita hidup melayani Tuhan. Jadi, ketika kita memahami Injil yang benar, ketika kita mengalami Injil tersebut, maka yang terjadi adalah kita bersyukur. Bentuknya apa? Bentuknya adalah kita hidup saleh. Kita berbuat baik. Kita menjalankan disiplin-disiplin rohani. Kita rajin berdoa. Kita rajin baca firman Tuhan. Kita rajin bersekutu. Kita rajin beribadah. Karena apa? Karena kita sudah diselamatkan. Karena kita sudah menerima anugerah itu. Karena Injil mengubahkan diri saya. Sehingga saya berbuat baik, saya rajin beribadah, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi semuanya itu kita lakukan, itu merupakan luapan dari semua yang sudah Kristus lakukan dalam hidup kita. Kita melakukan semua itu bukan supaya selamat, tetapi kita lakukan itu karena sudah selamat. Berbeda ya. Kita berbuat baik karena sudah selamat. Berbeda dengan kita berbuat baik supaya selamat. Itu berbeda. Jadi kita berbuat baik, kita melakukan segala hal yang menyenangkan hati Tuhan, itu karena kita sudah diselamatkan. Karena kita sudah dipanggil oleh kasih karunia itu. Jadi, apakah kita pernah berpikir dan merasa bahwa kita perlu melakukan sesuatu untuk melengkapi keselamatan kita? Ini menjadi perenungan kita bersama. Kita berusaha melakukan sesuatu supaya kita diberkati. Kita melakukan sesuatu supaya Tuhan memberikan kita berkat yang melimpah. Atau kita melakukan perbuatan baik, kita melakukan disiplin rohani karena Tuhan sudah menyelamatkan saya, karena Tuhan lebih dulu mengasihi saya. Maka bentuk ucapan syukur saya kepada Tuhan adalah dengan melakukan hal-hal yang baik itu tadi. Kita nggak berusaha mendapatkan keselamatan dengan kekuatan kita. Keselamatan itu adalah anugerah. Keselamatan itu kasih karunia Allah bagi kita. Jadi mari nikmati anugerah itu. Nggak salah kita menikmati anugerah itu, tetapi dengan ungkapan rasa syukur kita. Ada luapan dalam hati kita yang nggak tertahankan untuk menyenangkan Tuhan. Kita dimampukan untuk menyenangkan Tuhan karena Injil. Kita dimampukan berkenan di hadapan Tuhan karena Injil. Kita dibenarkan oleh Kristus. Perbuatan baik kita dilihat sebagai kebenaran oleh Allah karena Tuhan melihat Kristus dalam diri kita. Itulah Injil yang sejati. Itulah Injil Kristus yang harus ada dalam diri kita. Yang harus kita hidupi sepanjang kehidupan kita. Saudara, Injil Kristus itu cukup dan sempurna bagi kita. Oleh sebab itu, melalui pelajaran firman Tuhan hari ini, kita kembali diingatkan untuk terus waspada. Kita identifikasi Injil-Injil yang menyesatkan, ajaran-ajaran palsu yang menyesatkan kita. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Itu cukup dan sempurna bagi kita. Tidak perlu ditambah dengan apapun, apalagi ditambah perbuatan dan usaha kita. Karena yang memampukan kita hidup dan berkenan di hadapan Allah, itu hanya Injil Kristus. Hanya Kristus saja yang memampukan dan melayakkan kita untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa.